Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Dirtisha Putri dari kelas PGMI 4D. Di sini saya akan menjabarkan tentang analisis Porota, Promes, Silambus, dan RPP. Sebelum kita memasuki pada analisis Porota, Promes, Silambus, dan RPP, mari kita lihat pengertian dari Porota, Promes, Silambus, dan RPP. Yang pertama adalah Porota. Porota merupakan program umum pada setiap mata pelajaran dalam setiap kelas. Isinya mencakup garis-garis besar hal-hal yang ingin dicapai dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Yang kedua adalah Promes. Promes merupakan penjabaran dari program tahunan. Jika pada Porota merupakan susunan dari jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam Promes diarahkan untuk menjawab minggu keberapa kompetensi dasar itu dilakukan atau dicapai. Yang ketiga adalah Silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu. Terakhir adalah RPP. RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan apa saja yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas. Sebelum kita menganalisis, kita perlu mengetahui komponen-komponen dari setiap program. Yang pertama, komponen Porota. Komponen Porota terdiri dari identifikasi, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Yang kedua, komponen Promes berupa identifikasi, bulan, standar kompetensi, materi pokok, alokasi waktu, dan keterangan. Yang ketiga, komponen dari Silabus. Pertama, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Lalu RPP. Komponen RPP memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator pencapaian, materi, metode pembelajaran, langkah-langkah, dan sumber belajar, serta yang terakhir penilaian. Selanjutnya adalah analisis. Baik, selanjutnya kita masuk pada analisis. Yang pertama kita analisis program tahunan. Dapat kita ketahui bahwasanya program tahunan mempunyai komponen. Yang pertama, identifikasi, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Di sini saya menggunakan contoh program tahunan dari Satuan Pendidikan MI Nurul-Hida Cangkring. Di dalam susunan program tahunan MI Nurul Hidayah, kita bisa lihat bahwasanya kelengkapan pada susunan program tahunan sudah lengkap, namun tidak adanya identifikasi serta standar kompetensi yang dijabarkan. Namun kompetensi dasar dan indikator dijelaskan dengan rinci dan jelas. Nah, dalam wawancara, narasumber memberikan keterangan bahwasanya kekurangan dari penggunaan program tahunan yang pertama ialah tidak kesesuaian program tahunan dengan waktu yang ditentukan menyebabkan tujuan tahunan yang telah terdaftar tidak tercapai atau mengalami kemoloran. Kekurangan yang kedua yaitu kurangnya inisiatif guru pada pelaksanaan Porota. Lalu pemaparan kelebihan dari narasumber yaitu kelebihan dari Porota itu sendiri. Yang pertama, jadwal yang teratur atau tidak bentrok dengan jadwal yang lain. Yang kedua, tersusunnya tujuan apa saja yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun. Yang selanjutnya adalah
analisis program semester atau PROMES. Dalam penyusunan di MI Nurul Hidayah Cangkring, penyusunan PROMES tidak menyantumkan identifikasi dan standar kompetensi pada program semesternya. Hal ini akan menyebabkan tujuan dari standar kompetensi tidak diketahui. Selanjutnya yaitu kekurangan penggunaan program semester dan kelebihannya. Yang pertama, kekurangannya. Ketidaksesuaian waktu dalam program semester dengan keadaan. Yang kedua, kurangnya berjalannya waktu. Lalu kelebihan. 1. Memudahkan capaian dalam semester. Yang kedua, tujuan semester yang akan mudah dicapai saat kita disiplin sesuai dengan program semester yang telah disusun. Analisis yang selanjutnya adalah analisis silabus pembelajaran. Di sini analisis pembelajaran ditulis secara lengkap. Namun perlu diketahui bahwasanya sumber belajar harus sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dilakukan, serta indikatornya harus sesuai dengan kegiatan belajar. Adapun manfaat dari silabus yang pertama adalah sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengolahan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Yang kedua, sumber pokok dalam menyusun rencana pembelajaran, baik secara pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Yang ketiga, pedoman untuk merencanakan pengolahan kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual. Lalu manfaat silabus yaitu mengembangkan sistem penilaian yang dalam pelaksanaannya berbasis kompetensi sistem penilaian, selalu mengacu pada standar kompetensi dasar dan pembelajaran yang terdapat di dalam silabus. Yang terakhir adalah analisis RPP. Dalam penulisan RPP di Satuan Pendidikan MI Nurul Hidayah Cangkring ditulis secara urut, rinci, dan lengkap. Namun perlu diketahui bahwa RPP merupakan rencana belajar yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas. Jadi dalam penyusunannya harus dapat mencangkup perkiraan waktu yang telah ditentukan. Banyak yang terjadi ketika dalam kelas RPP tidak berjalan baik karena kondisi kelas yang kurang optimal. Hal inilah sebagai guru harus dapat menempatkan susunan RPP dengan bagaimana kondisi kelas. Tak hanya itu, penggunaan media juga harus bisa mengoptimalkan penggunaan waktu yang telah ditentukan. Karena biasanya penggunaan media akan menarik perhatian siswa dan akan mengulur waktu yang telah ditentukan. Jadi dapat disimpulkan hubungan antara hasil pembelajaran dengan perencanaan belajar. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dengan selaras dan koheren tanpa menghilangkan salah satu unsur dari komponen tersebut. Perencanaan pembelajaran yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP harus direncanakan secara matang dan terorganisir. Selanjutnya dilakukan implementasi atau penerapan kegiatan belajar mengajar mengacu pada perencanaan belajar yang berupa program tahunan, program semester, silabus, dan rencana pembelajaran. Dalam penggunaan perencanaan pembelajaran di kelas,
dengan menggunakan metode dan media yang efektif dan efisien. Guru juga harus memberikan keteladanan, memberikan motivasi dan pengembangan potensi dan kreativitas peserta didik. Yang terakhir, setelah dibuatnya program-program di sekolah, Prota, Promes, Silabus, RPP, sebagai seorang guru, kita harus dapat melakukan evaluasi terhadap siswa menggunakan tes atau non-tes yang dilakukan, supaya kita mengetahui tujuan kegiatan belajar mengajar berhasil atau tidak. Selain evaluasi yang digunakan untuk mengetes peserta didik, program sekolah juga sebagai evaluasi pengembangan dari semua program yang telah dijalankan Prota, Promes, Silambus, dan RPP melalui unsur-unsurnya yang telah dilakukan. Sekian pemaparan mengenai analisis program tahunan, program semester, silabus, dan RPP dari saya. Semoga pemaparan yang sudah saya jelaskan dapat menjadi tambahan pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.